warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Rahmayani, NIM 1914258. Di video yang kelima ini saya akan menjelaskan tentang sengketa dan proses penyelesaian sengketa atau konflik. Pengertian dari sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa yaitu sesuai yang menyebabkan perbedaan pendapat. Sengketa juga memiliki arti pertengkaran atau perselisihan ataupun konflik. Pertentangan ataupun konflik berarti hal-hal yang terjadi antara dua orang yang lebih yang merebutkan sesuatu. Cara penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Pada hakikatnya, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua cara, yakni melalui litigasi dan juga non-litigasi. Yang pertama, melalui litigasi. Litigasi adalah proses gugatan atau suatu konflik yang ditualisasikan untuk pergantian konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada para pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal oleh para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga dan juga mempunyai kekuatan untuk memutuskan to invention solution di antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum. Peradilan umum meliputi pengadilan negeri atau PN, pengadilan tinggi atau PT, dan Mahkamah Agung atau MA, dan bertugas dalam wewenang memeriksa pengadilan putusan dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana tingkat pertama. Putusan peradilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kapasitas hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah, win and loss position, dan dapat dipaksakan melaksanakan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan eksekusi. Pada dasarnya, putusan hakim mempunyai tiga kekuatan yang bisa digunakan oleh hakim diantaranya, yaitu kekuatan yang pertama ada kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat merupakan sebuah putusan hakim itu mengikat para pihak yang berkara dengan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Yang B, kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian adalah putusan hakim yang telah diperoleh kapasitas dan sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan fakta otentik dan dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak yang bersengketa, yaitu mengajukan banding bila diperlukannya dan peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya untuk melaksanakan keputusan. Yang C, ada kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial yaitu bahwa suatu keputusan dimaksud hanya untuk menyelesaikan sesuatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak hukum saja, namun realisasi pelaksanaannya secara paksa. Sebuah putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Kemudian ada tahap proses litigasi melalui pengadilan negeri adalah sebagai berikut. Yang A, menggugat atau melalui kuasa hukum, mengajukan gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyerahkan surat permohonan atau gugatan dan juga surat kuasa yang sudah dilegalisasi atau apabila menggunakan advokat. Yang B, ada gugatan dan juga surat kuasa asli harus mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan negeri. Setelah mendapat persetujuan, maka menggugat atau kuasanya membayar biaya gugatan atau SKUN di kasir. Kemudian yang C, menghindari sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang D, sidang pertama dengan agenda pembacaan gugatan. Setelah gugatan dibacakan, maka hakim menawarkan kepada para pihak apakah ingin menyelesaikan dengan upaya mediasi. Jika sepakat, maka kedua pihak mengadakan mediasi dengan dijebatani oleh seorang mediator. Apabila mediasi yang ditengahi oleh mediator mencapai kesepakatan, maka hasilnya dibawa kembali ke persidangan dan majelis hakim menggugat perdamaian antara kedua pihak sebagai putusan akhir dari perkara tersebut. Yang E, pembacaan jawaban. Jika upaya mediasi gagal, persidangan dilanjutkan ke agenda berikutnya, yakni pembacaan jadwal dari pihak tergugat, begitu seterusnya sesuai dengan prosedur persidangan acara perdata. Yang F, replika yaitu tanggapan balasan penggugat atau jawaban tergugat. Yang G, duplikat yaitu jawaban tergugat atau replik yang diajukan oleh penggugat. Yang H, pembuktian
I. Kesimpulan dari penggugat dan tergugat. C. Putusan dari majelis hakim. Upaya hukum banding jangka waktu 14 hari sejak terbitnya putusan. Yang I. Upaya hukum kasasi atau jangka waktu 14 hari sejak terbitnya putusan banding. Melalui litigasi. Non-litigasi merupakan kebalikan dari litigasi atau argumen analogi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengutamakan proses perdamaian dan pengangkalan sengketa dengan melakukan upaya perencanaan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dapat dianggap paling aman. Adapun penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di luar pengadilan dan tetap berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, sebab sengketa yang diselesaikan secara demikian akan lebih bisa diselesaikan secara tuntas tanpa meninggalkan sisa-sisa kebencian atau dendam. Pertimbangan menggunakan penyelesaian sengketa alternatif dalam penyelesaian sengketa adalah adanya pertimbangan budaya, yaitu masyarakat yang mempunyai hubungan budaya tradisi. Jika ada permasalahan maka diselesaikan secara musyawarah mufakat atau tidak melibatkan pihak lain yang bersifat memutuskan. Adapun keterlibatan pihak ketiga tersebut hanyalah pihak yang dapat disebut dengan penegah saja. Menurut F. Benda Bachmann mengemukakan bahwa masyarakat dengan hubungan sosial yang siplak akan cenderung menggunakan institusi rakyat melalui media atau arbitrasi, sementara itu masyarakat dengan hubungan sosial multiplek akan cenderung menggunakan peradilan negara yang bertimbang budaya adalah menyelesaikan sengketa berdasarkan pada kebiasaan atau tradisi masyarakat tersebut dalam menyelesaikan suatu sengketa. Apabila mengacu ketentuan pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, maka cara penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi 5 cara, yaitu konsultasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan juga alternatif penyelesaian sengketa tidak memberikan definisi dan prosedur secara perinci terhadap pelaksanaan konsultasi. Penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi ini merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak yang disebut klien dengan lembaga perdamaian atau pihak lain yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Yang kedua ada negosiasi. Menurut Suyut Margono, sebagaimana yang dikutip oleh Jimmy Joseph Biring, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Sedangkan menurut Gary Goodposter menyatakan bahwa negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain atau suatu proses. Yang ketiga ada mediasi. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur yang efektif, dapat membantu dan situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivasi mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Bila tidak ada negosiasi, tidak ada juga mediasi. Yang keempat ada konsilasi, berasal dari bahasa Inggris conciliation yang berarti pemukatan. Konsilasi merupakan suatu usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan juga penyelesaian. Konsilasi ini merupakan lanjutan dari mediasi. Biasanya mediator berubah menjadi konsilator yang mempunyai hak untuk ditawarkan sebagai jalan keluar oleh pihak yang bersengketa. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan juga wewenang untuk menyampaikan pendapat serta terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Namun konsiliator ini tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa atas nama para pihak, sehingga putusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka. Yang kelima atau yang terakhir ini penilaian ahli. Penilaian ahli adalah upaya untuk mempertemukan antara pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang ahli di bidang tersebut. Untuk mencapai persetujuan penilaian ini, ahli ini dapat berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaah ilmiah berdasarkan keahlian yang untuk membuat terang pokok sengketa, yang sedangkan dalam proses penilaian ahli dapat diperoleh oleh tim ahli yang dipilih. Yang C, cara penyelesaian ke dalam hukum Islam. Yang pertama ada musyawarah. Musyawarah penyelesaian sengketa melalui musyawarah adalah penyelesaian permasalahan secara dialogasi antara kedua belah pihak yang bersaing dengan mengutamakan asas kekurangan.
Yang kedua ada mediasi. Mediasi yang berasal istilah atau perdamaian secara etimologis berasal dari bahasa Latin mediane yang berarti berada di tengah KBBI. Mediasi ini diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasihat. Yang ketiga ada pengadilan al-qada. Al-qada secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih, kata ini berasal menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan juga mengikat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.